Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah sekalian, setelah Nabi selesai memberikan nasihat-nasihat, yaitu khutbah kemarin ya. Kemudian semua urusan dengan sahabat juga sudah selesai, yaitu salah satunya masalah kisos dan hutang piutang. Kemudian Nabi kembali ke kamarnya. Dan saat itulah kemudian sakitnya semakin parah. Jadi kita langsung kepada 4 hari sebelum beliau wafat, yaitu di hari Kamis. Di hari Kamis ini beliau masih bisa memimpin sholat berjamaah, mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, sampai isya. Walaupun di antara sholat-sholat itu beliau ada yang sambil duduk, sebab memang kondisinya sangat payah, bersusah payah. Nah, di hari Jumat pagi, yaitu di waktu subuh, para sahabat ini menunggu Nabi, tetapi lama tidak keluar. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi? Beliau mau berangkat, bangun, sudah mau berdiri, tapi jatuh lagi. Jatuh enggak jatuh biasa, tapi pingsan. Begitu sadar, kemudian beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Belum, wahai Rasulullah, mereka menunggu engkau. Nabi terdiam. Bagaimana caranya ini? Kemudian beliau mengatakan, ambilkan aku air yang dingin untuk digerocok tubuhnya. Barangkali dengan digerocok itu kemudian panasnya reda dan bisa sholat berjamaah. Disiram dengan air pagi itu, air dingin, Bang. Tetapi lagi-lagi setelah air disiramkan, mau berdiri lagi, jatuh lagi, pingsan lagi. Masya Allah. Sementara waktu sholat sudah mulai mau habis. Sehingga Bilal, sahabat Bilal ini, Bilal bin Rabah, ini memberanikan diri untuk mengetuk pintu Nabi. Kemudian bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, tunggu sebentar, beliau masih berusaha untuk bangun. Tapi lagi-lagi bangun, semaput lagi, jatuh lagi, pingsan lagi. Maka kemudian ketika sudah dicoba beberapa kali, gagal, Nabi mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Maka hari Jumat itulah awal daripada Rasulullah tidak menjadi imam di masjid. Dan mulai itu juga Sayyidina Abu Bakar menjadi imam di Masjid Nabawi. Nah, pada waktu sholat zuhur di hari Ahad. Tadi di hari apa, Bu? Hari Kamis, ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Pada waktu sholat zuhur di hari Ahad, ketika sholat sudah dimulai, kemudian beliau ini ternyata keluar tanpa dipapah, tanpa digendong. Kemudian
Beliau duduk di sampingnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi mungkin pintu masuknya itu kalau di sini tempat imam, sebelah sini mungkin. Sehingga begitu masuk langsung ke tempat imam, bukan dari belakang. Jadi enak sedikit langsung pengen ke masjid. Padahal sebelumnya bolak-balik semaput. Enak sedikit langsung pengen ke masjid. Mengetahui kedatangan Nabi di sampingnya, Sayyidina Abu Bakar kemudian mundur. Tetapi oleh Nabi didorong lagi, suruh maju. Begitu didorong, mundur lagi, sampai beberapa kali. Akhirnya kemudian memutuskan, ya sudah nggak usah didorong. Kemudian Nabi sholat di depan, maksudnya di depan ini agak ke depan. Sementara Sayyidina Abu Bakar agak mundur. Posisi Sayyidina Abu Bakar berdiri, sementara Nabi duduk. Jadi yang menjadi imam sholat zuhur di hari Ahad itu adalah sebenarnya Nabi, tapi duduk. Sehingga saf-saf yang berada di depan itu melihat bahwa yang menjadi imam adalah Nabi. Tetapi saf-saf yang jauh dengan Nabi, mereka menganggap yang jadi imam adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar yang berdiri. Dan mereka tidak melihat Nabi. Inilah sikap, inilah seni dalam berkomunikasi. Memilih untuk taat atau tawadu. Sementara Sayyidina Abu Bakar memilih untuk tawadu. Tidak mentaati Nabi. Disuruh berdiri, disuruh maju jadi imam kok mundur. Jadi beliau memilih tidak mengikuti perintah Nabi. Tetapi para sahabat tidak ada yang mencela Sayyidina Abu Bakar, walaupun tidak mentaati Nabi. Nah, oleh sebab itu, ungkapan yang paling pas untuk mendefinisikan yang disebut dengan sunnah Nabi itu sebenarnya bukan hanya perintah Nabi, tetapi hal apa yang kira-kira membuat Nabi senang. Nah, gitu ya. Kalau sesuatu itu diperintahkan Nabi, tetapi justru membawa madarat, maka itu bukan sunnah Nabi. Contoh nggih. Kemarin pandemi itu kita dilarang untuk berjamaah. Padahal jamaah itu sunnah Nabi. Sunnah yang sangat muakkad, hampir-hampir wajib. Tetapi karena kondisi tertentu, yaitu karena pandemi, maka kita justru dilarang untuk berjamaah. Bahkan bisa jadi ketika kita berjamaah mengikuti sunnah Nabi, justru ini menjadi keharaman. Sebab membahayakan nyawa kita. Membahayakan nyawa kita. Jadi nyawa itu adalah sesuatu yang paling utama dibanding dengan yang lainnya. Walaupun kondisi perang. Kecuali kalau memang terpaksa terdesak. Itu boleh mengorbankan nyawanya. Tetapi dalam kondisi perang, kemudian sudah tahu nanti kalah, kok berani maju. Ini juga membahayakan nyawa. Itu justru yang tidak disenangi oleh Nabi. Dan ini pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika tentara muslimin jumlahnya hanya 3.000, sementara pasukan orang-orang kafir jumlahnya 200.000. Khalid terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri dan mengatur siasat berikutnya. Ini dipuji oleh Nabi. Jadi para jamaah sekalian, inilah yang disebut dengan fikih itu ya. Fikih itu kalau bahasa kita itu faham. Faham tentang situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Itu namanya fikih. Sehingga hukumnya pun berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Inilah fikih. Kalau ada orang yang hanya mengatakan ini ada dalilnya, ini diperintahkan, itu kalau ibarat dunia kesehatan gitu, seorang apoteker, Bang, ya.
Apoteker itu tahu obat macam-macam, tetapi dia tidak paham kondisi pasien. Sehingga apoteker tidak boleh untuk membuat resep. Dia hanya tahu ini obat ini untuk ini untuk ini. Ibarat dalam ilmu dalam dunia keagamaan itu disebut dengan orang yang alim. Orang alim itu tahu segala macam dalil. Ini dalilnya ini dalilnya ini. Tetapi yang pas untuk diterapkan pada waktu itu, maka inilah yang disebut dengan faqih. Orang yang paham dengan agama. Banyak Bu contoh-contohnya pada zaman sahabat. Para sahabat itu justru menolak perintah Nabi. Salah satu contohnya ya, di perang Uhud ketika pelipis Nabi ini terkena serpian baja, pas posisi di jenut apa nih, yang biasanya kita pegang jenut-jenut ini, di sini Pak ya. Sehingga ini kalau dicabut, ini darahnya muncrat gitu. Nah, 3 ini masuk ini baja. Kemudian oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, baja itu diambil dengan gigi serinya ini. Selesai diambil, muncar, darahnya muncrat. Disedot oleh orang yang bernama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan gitu. Nah, setelah darah ini berada di mulutnya, kata Nabi, wahai Malik, muntahkan. Muntahkan, tetapi Malik tidak mau. Padahal darah ini najis, Bang. Katanya setelah ditelan ya, wallahi la ya Rasulullah. Sebab aku ingin darahmu berada di tubuhku, sehingga api neraka nanti akan enggan atau segan untuk menjilat tubuhku. Itu yang disampaikan oleh Malik bin Sinan. Darah najis, dilarang Nabi, muntahkan kata Nabi. Tetapi kata Malik, wallahi la ya Rasulullah, aku ingin darahmu berada di tubuhku, sehingga nanti kalau api neraka itu berusaha menjilat, dia akan enggan atau segan, sehingga saya selamat dari api neraka. Dengan alasan itulah justru Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah dia. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan sunnah itu bukan perintah Nabi, tetapi sesuatu yang justru disenangi Nabi. Masih ingat perang Bani Quraidah? Nabi juga menyampaikan, jangan kalian sekali-sekali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tetapi ketika mereka melakukan perjalanan, ternyata waktu asar sudah hampir habis, tetapi mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Maka yang separuh sholat di jalan, sementara yang separuh melakukan perjalanan. Mereka bantah-bantahan dulu. Apa kamu tidak dengar tadi kata Nabi? Nabi kan mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka kemudian yang satu berpendapat, maksudnya Nabi itu kita disuruh cepat-cepat sehingga kita bisa sholat asar di Bani Quraidah. Kalau tidak nutut ya kita sholat asar di sini. Kemudian yang satu, enggak, pokoknya saya mengikuti perintah Nabi. Sholat asar di Bani Quraidah ya sholat asar di sana. Apa yang terjadi? Mereka yang melanjutkan perjalanan ini sholat asarnya di waktu sholat isya. Nah, begitu Nabi datang, mereka saling melapor, wahai Rasulullah, mereka telah mendurhakai perintahmu. Disuruh sholat asar di Bani Quraidah kok sholat asar di perjalanan. Sementara yang kelompok satunya, wahai Rasulullah, kami ini tahu bahwa sholat asar itu batasnya matahari tenggelam. Masa mereka itu sholat asar kok waktunya di sholat isya? Saling berbantah-bantahan. Tetapi apa kata Nabi? Kalian telah mendapatkan pahala yang besar. Masing-masing kalian mendapatkan pahala yang besar. Sebab kalian telah melaksanakan perintahku. Nah, gampang begitu. Sehingga yang disebut fikih ini pasti berbeda. Pasti berbeda. Saya contohkan,
jenengan punya saudara di Malang. Kemudian jenengan dolin ke Malang. Ketika mau pulang, sudah berangkat pulang, anak jenengan ngebel Malang. Apakah ibu saya sudah pulang? Oh sudah, barusan. Tetapi kan belum sampai rumah. Maka yang di rumah ditanya, apakah ibumu sudah pulang? Belum. Padahal di sana menjawab, sudah, di sini belum. Nah, kira-kira begitu fikih. Jadi pasti berbeda. Jadi jangan sampai bertentangan masalah fikih. Jangan-jangan nanti di akhirat Nabi mengatakan, tidak apa-apa. Cuma begitu saja kata Nabi. Nah, para jamaah sekalian, akhirnya Abu Bakar sholat di belakang Nabi sambil berdiri, sementara Nabi agak ke depan dan sambil duduk. Sahabat yang mengetahui bahwa Nabi bisa ke masjid tanpa dipapah, tanpa digendong, ini semuanya gembira, Pak. Menganggap bahwa setelah itu Nabi pasti sembuh. Tetapi asarnya kemudian, maghribnya, isya, itu Nabi sudah tidak bisa lagi ke masjid. Nah sekarang kalau tadi hari Ahad berarti paginya hari apa? Senin. Sekarang di hari Senin. Ketika subuh sudah dikumandangkan azan seperti biasanya hari-hari sebelumnya, Abu Bakar memimpin sholat. Setelah qomat mulailah sholat itu, Allahu Akbar. Nah di waktu doa iftitah, Nabi ini memaksakan diri untuk berdiri, tetapi bukan untuk jamaah. Beliau membuka jendela yang di rumah itu. Beliau membuka jendela, kemudian beliau menyaksikan bagaimana sahabat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ketika membuka jendela itulah terlihat wajahnya yang penuh senyum dengan sumringah. Sangat bangga sekali melihat para sahabat sholat. Inilah pandangan terakhir dari Nabi kita kepada para sahabat, yaitu pandangan tentang sahabat sedang sholat. Nah para jamaah sekalian, dengan senyum penuh kebanggaan, Nabi ini melihat sahabat-sahabatnya sedang sholat. Beliau merasa sangat puas. Inilah hasil daripada perjuangan beliau selama 23 tahun. Nah, para sahabat yang berada di shaf bagian depan, ini hampir semua melihat Nabi. Mereka sedang sholat, tapi ketika Nabi membuka jendela, mereka kaget. Nabi membuka jendela. Kemudian mereka melihat senyum yang begitu sumringah di wajah Nabi. Dan mereka mengira bahwa Nabi telah sembuh. Buktinya senyumnya sangat sumringah, sangat menyenangkan. Tetapi justru setelah itu sakitnya semakin dahsyat. Sayyidina Aisyah yang berada di sampingnya kemudian detik demi detik mengikuti perkembangan daripada sakit Nabi ini. Nah para jamaah sekalian, agak siang kemudian ada Abdurrahman bin Abu Bakar. Berarti apanya Sayyidatina Aisyah? Apanya Bu? Saudaranya. Saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, saudara laki-lakinya. Itu datang kepada Sayyidatina Aisyah. Saat itu Nabi dalam kondisi yang sudah lemah, hanya bisa berbaring dengan membawa kain tipis yang basah. Untuk apa ini? Ketika sakitnya ini terasa sangat luar biasa, maka kemudian kain ini ditutupkan ke wajahnya, supaya ketika beliau meringis-meringis itu tidak ada yang melihat. Ini luar biasa Nabi. Ketika sudah reda, diturunkan lagi, senyum.
Sekali lagi ketika sakitnya terasa luar biasa, ditutup. Jangan sampai raut kesakitan itu terlihat oleh yang lainnya, baik istrinya maupun para sahabat. Nah, inilah yang kemudian dikatakan asyaddul bala al-anbiya, summal amsal. Bahwa ujian atau rasa sakit itu yang paling dahsyat kepada Nabi dan Rasul. Kemudian orang-orang soleh dan seterusnya. Jadi semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka ujian dan rasa sakit itu semakin luar biasa. Bilal bin Rabah di antara hari Kamis dan Ahad itu beliau pernah mengunjungi Nabi, kemudian memegang kening Nabi, dan beliau mengatakan panas. Panasnya melebihi orang biasa ketika sakit. Berarti memang benar-benar sakitnya luar biasa. Jadi berapa kali lipat dibanding orang-orang biasa. Jadi sekali lagi ketika sakitnya memuncak, kain tipis itu dibuat tutup supaya tidak ada yang melihat raut kesakitan daripada Nabi kita. Ketika reda, senyum dibuka. Itulah Nabi, Masya Allah. Nah, para jemaah sekalian, Abdurrahman ini datang sambil membawa siwak, Bang. Sambil siwakan. Rasulullah hanya bisa melihat dengan tatapan mata yang nampaknya ingin bersiwak. Maka Masya Allah, Sayyidatina Aisyah yang melihat itu langsung paham bahwa Nabi ingin bersiwak. Kemudian beliau meminta kepada saudaranya, wahai Abdurrahman, sini, mana siwakmu? Inilah komunikasi yang sangat luar biasa, sangat mendalam antara suami dan istri. Sudah tidak perlu omongan lagi. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin siwak? Sudah tidak ditanya begitu. Sebab dari sorot matanya sudah mengatakan bahwa beliau menginginkan siwak. Bisa jadi komunikasi itu berupa isyarat atau dengan benda-benda yang lainnya. Salah satu di antara komunikasi beliau dengan Sayyidatina Aisyah yang sangat intens itu adalah suatu saat Nabi ini mencium wangi daripada minyaknya Sayyidatina Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, wahai Aisyah, malam ini kan bukan giliranmu. Hari ini kan bukan giliranmu. Kenapa engkau pakai minyak wangi itu? Kemudian usut punya usut, ternyata ada sesuatu di balik itu. Yang seharusnya hari itu adalah giliran daripada Sayyidatina Hafsah binti Umar. Kemudian beliau menceritakan bahwa Hafsah mempunyai masalah dengan Nabi, ada kesalahpahaman. Kemudian Hafsah ini mendatangi Sayyidatina Aisyah dan mengatakan, wahai Aisyah, saya punya masalah, saya ada kesalahpahaman dengan Rasulullah. Bisakah engkau mendamaikan kami? Kalau kamu bisa mendamaikan kami, maka jatahku atau giliranku aku berikan kepadamu. Kata Sayyidina Aisyah, oke. Masya Allah. Maka kemudian beliau menceritakan ini kepada Nabi. Komunikasi yang sangat luar biasa. Saling memahami di antara satu dengan yang lainnya. Jenengan ngoten, Bu. Nek waktu kira-kira waktunya nggih, pakai minyak wangi, mboten. Gelem gak gelem ya iki. Nggih, harus ada begitu nggih, biar ada kesan nggih. Biar ada kesan mendalam. Para jamaah sekalian, kemudian Sayyidina Aisyah memanggil Abdurrahman, sini, Rasulullah mau siwakan. Kemudian pada ujung siwak yang satunya, yang satu kan dipakai Abdurrahman tadi, nah yang satunya kan masih utuh. Ini digigit-gigit oleh Sayyidatina Aisyah. Setelah lembut, kemudian diserahkan kepada Nabi. Dan Nabi ini mengambil siwak ini, tangannya sambil gemeteran, Bang. Sudah
sangat susah. Tetapi beliau ingin siwakan sendiri sambil gemetaran. Kemudian siwak itu dipegang dan digunakan untuk siwakan dengan sisa tenaga yang ada. Masya Allah. Berarti siwak ini penting, Bu. Siwak ini sangat penting. Siwak itu ya kalau sekarang ya ada odol ya sikatan, bukan siwak harus pakai kayu itu, bukan. Tetapi sikat gigi. Jadi sikat gigi ini sangat penting. Beliau menginginkan ketika menghadap kepada Allah, badannya bersih, mulutnya juga bersih. Oleh sebab itu, jangan ada di antara kita ini ketika masuk masjid mulutnya masih bau. Terutama waktu subuh, harus pakai sikat gigi kalau waktu subuh itu. Sebab pasti mulutnya bau. Kalau mulut kita bau kemudian masuk ke masjid, maka malaikat tidak akan mau datang, Bu. Malaikat tidak mau datang. Bahkan Nabi itu dulu pernah dikasih makanan yang ada bawangnya, bawang putih maupun bawang merah, itu enggak dimakan, Bu, oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu. Saya enggak benci, tapi saya tidak menginginkan mulut saya bau kemudian malaikat tidak mau datang, kata Nabi. Maka setelah itu kemudian Abu Ayyub ini, kalau begitu saya juga begitu ya Rasulullah. Dan sahabat-sahabat yang lain tahu, kalau begitu saya juga begitu ya Rasulullah. Akhirnya, Bu, orang Madinah itu kalau masak tidak pakai bawang itu. Mungkin sampai sekarang, mungkin. Oleh sebab itulah salah satu yang dikeluhkan oleh jamaah haji itu masakan sana gak enak, nggak pakai bawang. Padahal bawang itu adalah salah satu daripada penikmat makanan. Itu yang terjadi. Jaga betul bau mulut itu. Kalau bau mulut masuk masjid, malaikat tidak mau datang. Nah, para jamaah sekalian, beliau ingin menghadap Allah dalam keadaan yang bersih, baik badan maupun mulutnya. Setelah itu kemudian, setelah beliau siwakan, siwak itu kembali diserahkan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu bagaimana keadaan Nabi setelah itu? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.